Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2006 Tianxuan Shenzang, menghadapi kesengsaraan air pasang. Di puncak Yunfei, hening lagi, Ye Chen duduk di sana dengan tenang, dengan kepala terkubur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan tubuh yang kacau, dia lebih peduli pada pedang Zuxian. Setiap kali dia mendengar tiga kata itu, dia sangat marah hingga dia ingin menjadi gila. Izinkan saya memberitahu Anda, di mana Jining Xuang. Melihat Ye Chen dari tirai air, lelaki tua di Tianxuanmen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ren Wang, anak itu terlalu penyayang, mungkin itu akan menyakiti Taoismenya. Melatih hatimu dengan cinta yang lewat adalah hal terbaik. Raja manusia membelai janggutnya, ini adalah semacam pelatihan, yang akan membantunya berubah menjadi nirvana. Sedangkan untuk gadis itu Jining Xuang, dia akan kembali saat itu. Waktu, pria tua itu menyarankan, ayo pukul orang ini. Tian Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Dapat diandalkan, aku akan menunggu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya yang lama, dia membeku, dan tiba-tiba menatap Kaisar Chu. Kaisar Chu saat ini benar-benar aneh, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi, dengan segala macam warna, dan berbintik-bintik, terlihat samar, ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, bertahan. Tanda bencana. Raja manusia sedikit menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk datang, itu akan datang. Chu Huang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sangat mendadak, aku lengah. Yan Huang juga berbicara, dan ada lampu dengan berbagai warna di tubuhnya. Raja manusia mengerutkan kening lebih dalam, melirik kedua kaisar, dan kemudian fokus pada kaisar lainnya, termasuk 9 jenderal besar, Dewa Pedang Surga, Dong Huang Taixin, Jiu Jianxian dan Dan Zun, Del. Diselimuti berbagai lampu, tanpa kecuali, itu semua adalah tanda-tanda bencana. Sepotong harus dirampok, bagaimana bisa seperti ini, kata Tian Laodi dengan takjub. Raja manusia tidak berbicara, tetapi terus menunjuk jarinya untuk menyimpulkan, matanya penuh makna yang dalam, berkelap-kelip dengan terang dan gelap yang tidak pasti. Bukan hal yang aneh bagi Ying Jie untuk memasuki dunia. Yang mengejutkannya adalah begitu banyak kaisar semu ingin bergabung bersama Ying Jie. Ini agak aneh. Sejak dia lahir, dia belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Bagaimana? Tanya orang tua itu satu per satu. Bencana, ubah. Raja manusia berkata dengan ringan, alisnya juga berkerut, dampaknya sangat luas, tidak hanya Great Chu, tetapi terlalu banyak kuasi kaisar akan menanggapi bencana, jumlahnya sangat besar. Kamu terlalu banyak bicara. Banyak, berapa banyak? Dong Huang Taixin mengerutkan kening. Lebih dari 80% puncak kuasi kaisar semuanya memiliki tanda-tanda bencana. Ini. Aku sudah tahu alasannya, semuanya, ayo berpisah. Raja manusia menghela nafas. Ini adalah berkah, bukan bencana. Itu adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Zhan Wang tertawa, sangat berani dan tidak terkendali, tubuh dewanya, dari telapak kakinya ke atas, berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit. Inci. Hal yang sama berlaku untuk kaisar semu lainnya, seperti kaisar, jenderal, dewa pedang, Dong Huang Taixin, dan lainnya. Para kuasi kaisar saling memandang. Perpisahan ini mungkin memakan waktu ratusan tahun, atau mungkin perpisahan abadi. Masuknya Ying Jie ke dunia juga merupakan malapetaka. Akan ada banyak perubahan, dan dia mungkin tidak akan pernah kembali. Sampai jumpa tahun depan. Kaisar semu tersenyum, tetapi mereka bebas dan santai, dan menerima malapetaka dengan tenang, berjanji untuk bersatu kembali. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, semua kaisar semu berubah menjadi abu terbang dan menghilang di hutan bambu kecil. Adegan seperti itu dipentaskan di setiap sudut langit dan banyak sekali wilayah. Seperti yang dikatakan Raja Rakyat, terlalu banyak orang yang memiliki tanda-tanda malapetaka, dan mereka semua berada di puncak tingkat kuasi kaisar. Apakah ini hiruk-pikuk? Tian Lao dan Di Lao memandangi langit berbintang dari jauh, dan tampaknya dapat melihat visi kaisar semu Yingji memasuki dunia melalui kehampaan. Gambar itu sangat spektakuler dan sangat indah. Buka Tianxuan Shenzang. Raja manusia meninggalkan sepatah kata dan menghilang, dan kemudian beberapa kata berkabut kembali, panggil anak itu Ye Chen, lelaki tua itu harus berbicara dengannya. Dewi sudah waktunya untuk perampokan, dan ini pria mulai memberi perintah.
Baik Tian Lao dan Di Lao meringkuk bibir mereka, meskipun mereka tidak senang, mereka masih pergi secara terpisah. Jika didasarkan pada senioritas, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi cicit buyut. Raja jika mereka tidak mendengarkan kata-kata jiwa, mereka harus mendengarkan. Malam ini cukup meresahkan. Kegilaan masuknya Ying Jie ke dunia mengejutkan dunia. Terlalu banyak kaisar semu memulai jalan Ying Jie bahkan tanpa menjelaskan masa depan mereka. Di pagi hari, sebelum sapuan pertama awan kemerahan muncul di timur, gumpalan cahaya langit terbang dari gerbang Tianxuan ke empat penjuru Dacu. Banyak orang di sekte Heng Yue juga menjadi sasaran cahaya peri, dan Ye Chen adalah salah satunya. Apa ini? Xie Yun berjalan keluar ruangan, menatap cahaya peri di tubuhnya dengan takjub. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya seharusnya memenangkan lotre. Si Tunan menyentuh dagunya. Kenapa aku tidak? Xiong Er melihat ini dan itu. Xie Yun, Si Tunan dan yang lainnya semua melirik pria itu ke atas dan ke bawah. Mata mereka seolah berkata, ini adalah masalah karakter, bagaimana Anda, seekor babi, dapat menembus misteri itu. Di puncak-puncak gadis giok, Ye Chen juga melihatnya, cahaya peri bukanlah hal yang istimewa, itu hanya sebuah tanda. Orang yang dipilih oleh Xiang Wang, cepat datang ke Tianxuanmen. Di tengah diskusi, kata-kata datang dari arah Tianxuanmen, sangat halus, bergema di seluruh dunia cucu, mendengarkan suaranya, itu adalah Dong Huang Taixin. Mendengar ini, Ye Chen turun dari puncak gunung, menjelaskan beberapa patah kata kepada gadis-gadis itu, lalu meninggalkan sekte Heng Yue. Bersama dengan sekte Heng Yue, ada juga Si Tunan dan Xie Yun, dan jumlahnya lebih dari selusin. Misalnya, sekte Heng Yue dan berbagai kekuatan di Great Chu memiliki orang-orang yang keluar dari pegunungan, dan bahkan klan Hong Huang yang baru bergabung, ada juga beberapa orang yang dipilih, kebanyakan dari mereka adalah junior, dan ada juga satu atau dua senior dengan talenta tinggi. Ketika mereka tiba di gerbang Tianxuan, mereka dibawa ke istana bawah tanah yang besar. Setelah sekian lama, Ye Chen juga datang, menarik perhatian orang-orang Chu besar, yang memberi hormat dan menghormati satu demi satu. Hari-hari ini, berita kematian Ye Chen di reruntuhan Tianzun dan tubuh Jining Suang telah menyebar ke seluruh Dacu. Untuk ini, sementara orang-orang Dacu kagum, mereka juga diam-diam berkabung untuk Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri diam. Ekspresinya bukanlah kegembiraan atau kekhawatiran, rambut putihnya tenang dan otomatis. Orang mati telah pergi. Belasungkawa saya. Suara perempuan Qingling terdengar, dan sosok cantik muncul di samping Ye Chen. Itu adalah Tianzi, putri dari klan Merak yang berwarna-warni. Kali ini, dia juga yang dipilih oleh Xiang Wang. Terima kasih. Ye Chen mengangguk dengan sopan, lalu terdiam lagi. Xiao Chen juga datang, melihat Ye Chen seperti ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kamu tahu kenapa kamu memanggilku untuk menunggu? Tianzi memalingkan muka dari Ye Chen, dan mengirim transmisi suara ke Xiao Chen. Itu seharusnya harta karun Tianxuan, kata Xiao Chen perlahan. Tianxuan Shenzang. Tianxuan Shenzang adalah alam rahasia, yang berisi persepsi dan konsep artistik leluhur. Xiao Chen menjelaskan, sekte Tianxuan akan mengirim junior untuk berlatih di Shenzang sesekali. Lebih baik datang lebih awal daripada datang pada waktu yang tepat. Tianzi berbisik. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen sedikit mengernyit, dan melihat sekeliling dengan perasaan spiritualnya. Tianxuanmen hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi saya tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Segera, Tian Lao dan Di Lao mengubah sosok mereka, termasuk Ye Chen, dan memberi hormat satu demi satu. Shen Tianxuan bersembunyi, apakah itu kesempatan atau keberuntungan, semuanya terserah padamu. Tian Lao tersenyum sedikit, dan kemudian, dia dan Di Lao sama-sama menyentuh formula segel. Segera, istana bawah tanah bergetar, dan gerbang cahaya kuno terwujud, perlahan terbuka, dan Taoisme misterius meluap di dalamnya. Ada dunia yang luas dan aneh, dengan sungai besar, gunung dan sungai, bunga dan pohon, serta awan dan kabut yang melekat terlihat tidak jelas. Padat dan kabur, seperti negeri dongeng. Mata semua orang berbinar, mereka telah mendengar tentang harta karun Tianxuan. Mereka belum pernah ke sini sebelumnya, dan merupakan kehormatan besar untuk dipilih. Pemahaman dan konsep artistik leluhur mereka adalah harta yang tak ternilai, dan ini adalah keberuntungan yang dianugerahkan oleh gerbang Tianxuan. Ye Chen tetap tinggal, yang lain, masuk, kata Di Lao. Setelah kata-kata jatuh, yang terpilih memberi hormat lagi, dan masuk ke gerbang cahaya. Setelah semua orang masuk, Tian Lao menatap Ye Chen, ikuti orang tua itu.
Ye Chen tidak berbicara, dan tidak tahu kenapa, dia hanya mengikuti di belakang Tian Lao di Lao. Mereka bertiga datang ke hutan bambu kecil Tian Xuanmen, satu demi satu. Ada seseorang yang duduk di atas lampu batu, tertidur dengan tangan di tangannya, dengkurannya sangat keras sehingga dia bisa mendengarnya sebelum masuk. Orang itu adalah Raja Manusia, dan dia sepertinya pantas dipukuli bahkan ketika dia tidur. Masih tidur. Di Lao melangkah maju dan menendang. Setelah tidur nyenyak, dia ditendang oleh seseorang, dan wajah Raja menjadi sangat gelap. Pria itu ada di sini, mari kita mengobrol baik-baik. Tian Lao meliriknya, lalu berbalik dan pergi bersama Di Lao. Raja meregangkan pinggangnya, memanggil Ye Chen untuk datang dan duduk, mengambil kendi, dan menuangkan gelas untuk Ye Chen. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata dengan penuh minat, pernahkah kamu berpikir bahwa Tian Xuanmen berbeda hari ini? Kesepian banyak, kata Ye Chen. Benar untuk ditinggalkan. Raja menyesap anggur kotor, tadi malam, Kaisar 9 Chu besar, 9 Jenderal besar, Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Dong Huang Taixin dan banyak kaisar semu lainnya harus dirampok ke dunia tidak hanya Dacu, tetapi juga para tetua surga, seperti Jiang Taixu, Ibu Abadi Yao Qi, Mo Yuan, dan Phoenix, juga telah memasuki dunia sebagai tanggapan atas perampokan, dan saat ini, mereka didistribusikan di setiap sudut langit. Begitu banyak manula yang harus diselamatkan bersama. Ye Chen mengerutkan kening. Ini bukan berkat kamu. Apa maksudmu? Sejak zaman kuno, aku belum pernah melihat penerus darah muncul pada hari yang sama. Raja orang berkata dengan santai, kamu dan Kuiba membuka suksesi darah batasi pada hari yang sama. Ini adalah tanda yang tidak menyenangkan dan menyentuh tabu. Banyak nasib buruk, karma, dan terlalu banyak kekuatan misterius yang diciptakan oleh Kaisar Zun dalam hidupnya terinspirasi untuk terwujud karena tabu ini. Menanggapi hiruk-pikuk, lebih dari 80% dari puncak Kaisar Semu direkrut. Itu sebabnya, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dampaknya terlalu luas, melibatkan seluruh surga. Apakah itu nirwana atau malapetaka, tidak diketahui. Kapan semua senior akan kembali ke posisi mereka, tanya Ye Chen. Tuhan tahu. Raja Manusia menjawab dengan santai. Jika iblis menyerang saat ini, bukankah surga akan sangat berbahaya? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Tidak hanya berbahaya, ini cukup berbahaya. Raja Manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku harap surga dapat bertahan dari masa kelemahan ini, dan tidak akan ada bencana. Kita hanya perlu menunggu mereka yang menanggapi malapetaka akan kembali. Ye Chen diam. Tetapi alis yang berkerut tidak rileks. Kegilaan masuknya Ying Jie ke dunia ini aneh di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Bertahun-tahun berkultivasi memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Aku akan membicarakannya nanti. Pada titik tertentu, Raja Manusia berkata lagi, aku tidak memintamu untuk pergi ke harta karun langit yang mendalam kali ini. Dengan pemahamanmu tentang Tao, kamu tidak perlu pergi ke harta karun langit yang mendalam untuk mencari keberuntungan. Selama bertahun-tahun yang akan datang, saya secara pribadi akan membimbing Anda untuk berlatih di dunia. Episode 2007 Kaisar Dao Fuxi. Latihan di dunia. Ye Chen mengerutkan kening ringan, berapa lama? Itu bisa beberapa hari, atau beberapa tahun, atau beberapa ratus tahun. Raja Rakyat tersenyum, ini akan menjadi perjalanan panjang. Di dunia manusia, pahami cara hebat dunia. Beri aku waktu, kata Ye Chen. 3 hari. Raja Manusia mengangkat 3 jari. Terima kasih, kata Ye Chen, berbalik perlahan, tahu bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk pergi, dan dia akan selalu mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Mungkin, ketika dia kembali lagi, itu akan menjadi 100 tahun. Di luar hutan bambu kecil, Tian Lao dan Di Lao berada di kedua sisi melihat Ye Chen keluar, mereka semua berkumpul. Kedua senior harus memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada generasi muda. Ye Chen menangkupkan tangannya. Sejujurnya, kami masih menyukai kebajikan burukmu di masa lalu. Pria tua itu memegang tangannya, keseriusan Ye Chen membuat mereka berdua merasa asing dan tidak terbiasa. Perjalanan seorang biksu, disertai dengan kesulitan, dan tidak pernah melupakan niat aslinya, akan mengarah pada kebesaran. Tian Lao menepuk pundak Ye Chen, melihat ekspresi Ye Chen yang begitu dekaden, dia benar-benar ingin menceritakan keseluruhan cerita tentang Jining Suang, tapi dia masih menahan jangan biarkan dia mengatakannya, dan dia punya alasan sendiri. Terima kasih atas pengajaranmu, senior. Ye Chen membungkukkan tangannya dan melangkah ke Sutian. Melihat belakang kepergian Ye Chen, yang tua menghela nafas, junior ini telah terlalu banyak menderita di sepanjang jalan, kehidupan masa lalu dan sekarang telah bereinkarnasi, dan mereka telah lelah oleh tahun-tahun yang kejam.
Di belakang mereka, Raja Rakyat juga keluar, berdiri di antara mereka berdua, juga menatap Ye Chen. Kamu jalang, berapa lama kamu akan menyembunyikannya darinya? Semua orang mengutuk. Aku sudah mengatakan semuanya, ini juga semacam tempar. Wang Yuyu berkata, juga, Ye Chen dan aku akan pergi dalam 3 hari, aku punya 3 hal untuk memberitahu kalian berdua. Pertama, urus yang kecil itu gadis Ruoxi, tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya, terutama Chu Xuan dan Chu Ling. Kedua, jangan biarkan tentara Kaisar Jidao keluar dari Dacu kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika seluruh pasukan musnah, mereka harus jagalah gerbang Tianmen sampai para kuasi Kaisar kembali ke singgasana mereka. Mengerti? Tian Laodi mengangguk tanpa lelucon sedikit pun. Jadi, terima kasih atas kerja kerasmu. Raja menjentikkan lengan bajunya dan perlahan-lahan pergi. Namun, kata-katanya membuat yang tua dan yang tua merasa lebih tertekan. Ini adalah keadaan lemah Dacu, semuanya tergantung pada diri mereka sendiri. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan gerbang Tianxuan, berkorban ke gerbang domain teleportasi, dan kembali ke Heng Yuezong. Di puncak Yunfei, cekikikan anak-anak belum dewasa, dan beberapa lelaki kecil bermain di rerumputan, bergerak terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu terbang, seperti peri kecil. Para wanita tidak jauh, para penyulam, pembuat pakaian, di luar, mereka semua luar biasa. Di puncak gadis giok ini, jika mereka semua adalah istri yang lembut, mereka juga ibu yang lembut. Ye Chen jatuh, satu di masing-masing tangan, memeluk Xiao Yeling dan Xiao Yefan, menunjukkan senyum kebapaan. Melihat dia kembali, semua gadis bangkit. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak tertentu, mereka masih mencium bau napas perpisahan yang kuat. Mereka adalah istri Ye Chen dan mereka mengenal suaminya dengan baik. Selama 3 hari, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang menyebutkan perpisahan. Dan Ye Chen, juga dalam 3 hari ini, menjadi orang biasa sekali, tidak peduli dengan urusan dunia, tidak peduli dengan kultivasi duniawi, memasak untuk istrinya, bermain dengan anak-anaknya, dan hanya berdiri di depan rumah Jining Suang. Makam di tengah malam, menyapu debu monumen, mengenang masa lalu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di tengah malam, Ye Chen mengenakan jaket dan topi bambunya, melirik gadis dan anak-anak yang sedang tidur, dan diam-diam meninggalkan puncak Yunfei tanpa mengganggu siapapun, punggungnya sangat sepi. Perjalanan ini mungkin memakan waktu ratusan tahun, dan ketika dia kembali, anak-anaknya akan tumbuh dewasa, dan istri-istrinya akan kehilangan kejayaan mereka sebelumnya, dan semuanya akan berubah seiring waktu. Di bawah bulan, dia hanyut. Namun, dia tidak menyadari bahwa semua pintu di belakangnya terbuka pada saat bersamaan. Gadis-gadis itu bersandar di kusen pintu dan melambaikan tangan mereka dengan lembut, mata mereka dipenuhi kabut, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Mereka tidak takut Ye Chen terluka, tetapi mereka takut melihat punggungnya, takut jika dia pergi, itu akan selamanya. Di langit berbintang di luar Dacu, Raja Manusia telah lama menunggu, sama seperti Ye Chen, mengenakan jubah dan topi bambu. Keduanya berjalan berdampingan ke kedalaman langit berbintang. Kedua turis itu, berkeliaran di sepanjang jalan, seperti pasir di Sungai Bintang, tidak memiliki tujuan dan akhir, dan terkadang berhenti di kedai teh bintang kuno, minum segelas anggur keruh, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, saya tidak tahu berapa lama itu akan terjadi. Selama periode ini, Raja Manusia diam, dan Ye Chen tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Di depan, ada bintang lain, yang sangat besar, tetapi tidak memiliki aura kehidupan, atau lingkaran cahaya bintang itu, tergantung sendirian di langit berbintang, seperti orang tua di usia senjanya, mengawasi tahun-tahun. Itu dia. Raja Manusia mengelus janggutnya dan melangkah masuk. Ye Chen melirik ke segala arah, lalu masuk. Dia tahu bahwa latihan sebenarnya telah dimulai. Bintang purba itu memang mati dan sunyi, meskipun ada banyak gunung, tidak ada rumput yang tumbuh, tanahnya retak, parit-parit bumi yang hangus, dan badai pasir yang mengamuk, sekilas terlihat tandus dan tandus. Benar, tidak ada yang mengganggumu. Raja Manusia duduk di atas batu, dan segera mengambil labu anggur. Ye Chen juga duduk, memegang kendi dan minum dengan tenang. Mari kita mulai dengan apa yang paling tidak kamu kuasai, kata manusia Wang Yuyu. Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen hafal ketika dia mendengarnya. Apa yang paling tidak dia kuasai adalah lingkaran sihir. Dibandingkan dengan membentuk, mengatur dan menghancurkan formasi, dia jauh di belakang Jining Suang. Di sampingnya, Raja Manusia telah membuang kendi, mengangkat tangannya dengan ringan, dan menyapu langit. Segera, formasi besar muncul, dengan pola formasi disusun satu demi satu, yang sangat rumit,
dengan begitu banyak kaki formasi yang terhubung dengan pola formasi, formasi besar itu sangat misterius, seperti makhluk hidup, berkembang dengan sendirinya. Samar-samar, orang dapat melihat gosip dari 9 istana, tersembunyi di langit dan bumi, samar-samar terlihat, hanya aura kuno misterius yang terungkap, ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam barisan, hanya dengan melihatnya membuat hati seseorang bergetar. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dia telah melihat banyak formasi, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang begitu misterius, dan dengan penglihatannya, dia tidak dapat menemukan satu cacat pun. Semua orang di dunia mengatakan bahwa kaisar pandai meramal dan deduksi, tetapi mereka tidak tahu bahwa metode pembentukan kaisar juga luar biasa. Raja berkata dengan santai, cara kaisar Fuxi, 99 dan 81 formasi, formasi ini adalah salah satunya, adalah formasi yang berfokus pada menjebak orang. Sebelum kaisar menjadi seorang kaisar, dia menggunakan formasi ini untuk menjebak terlalu banyak raksasa di dunia. Ini adalah formasi sihir tingkat kaisar asli, dan hanya sedikit orang yang bisa menembusnya. Aku melihat formasi ini di reruntuhan Tianzun. Lewatlah, kata Ye Chen, mengingat lingkaran sihir di kota gurun kuno, yang menjebak Ming Jue dan Xiao Chen, dan kemudian, mereka menggunakan formasi itu untuk menghancurkan 3 kaisar prasejarah, lingkaran sihir di kota kuno, seperti saat ini, formasinya persis sama. Jangan pikirkan itu, lingkaran sihir di reruntuhan Tianzun dibuat olehku. Raja manusia menepuk bahunya, selama bertahun-tahun, banyak orang pasti telah ditipu, dan siapapun yang masuk akan sial. Tidak heran. Ye Chen bergumam, tak perlu dikatakan, Raja manusia juga memasuki reruntuhan Tianzun saat itu. Melihat dari luar, aku tidak bisa melihat misterinya, jadi masuklah dan coba. Raja mendorong Ye Chen ke dalam formasi. Begitu memasuki formasi, lingkaran sihir sepertinya dihidupkan kembali. Garis formasi yang padat terjalin dan beredar, dan ada hukum di dalamnya, menunjukkan jejak kekuatan kaisar. Itu adalah lingkaran sihir tingkat kaisar sejati. Ye Chen berdiri dengan tenang, melihat sekeliling, berada dalam formasi, itu seperti berada di dunia nyata, dengan langit dan bumi, dan itu sangat gelap, langit terkoyak oleh guntur dan kilat, dan bumi saling silang oleh magma. Dengan kata lain, dia tidak terjebak dalam formasi, tapi di dunia. Dalam kegelapan, masih ada kekuatan misterius yang menyelimuti formasi, melarutkan esensinya, menghancurkan energi aslinya, bahkan sumber aslinya ditekan, dan darah dari tubuh suci juga lamban. Ini adalah lingkaran sihir lengkap, dan lingkaran sihir di reruntuhan Tianzun tidak lengkap, yang satu lengkap dan yang lainnya tidak lengkap, ini bukan level. Jika lingkaran sihir tidak lengkap, Jining Suang tidak akan dapat menemukan cacat, mereka juga tidak bisa. Ming Jue dan Xiao Chen diselamatkan dengan mudah. Hancurkan formasi. Orang tua itu tidur sebentar. Di luar formasi, Raja berbaring dengan kepala di atas lengannya. Ye Chen tetap diam, mengepalkan tangan emasnya, menyatu dengan hukum rahasia, dan meledak ke satu sisi. Pukulannya meledakkan lubang besar dari ketiadaan. Namun, lubang besar itu sembuh dalam sekejap, dan tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Kemudian, dia berubah menjadi pedang Dao, pedang yang tak tertandingi, dan memotong sungai peri. Ketiadaan, retakan terpotong, tetapi retakan itu, seperti lubang besar sebelumnya, sembuh seketika, dan dengan kecepatan serta keterampilan tubuhnya, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan penyembuhan, jadi dia tidak dapat melarikan diri. Dia tidak menyerah, dia menebas dengan satu pedang demi satu, dan sihir rahasia dan kekuatan gaib sering muncul, dan kehampaan itu penuh dengan lubang, tetapi hanya dalam beberapa saat, kehampaan yang hancur itu masih utuh seperti sebelumnya. Setelah meledak selama setengah jam, dia tidak hanya gagal menembus lingkaran sihir, tetapi malah menghabiskan banyak. Segera setelah itu, dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya dan terus meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara seperti ini bisa terdengar tanpa henti, ini bukan pertempuran besar, tapi lebih baik daripada pertempuran besar. Ketekunan Ye Chen sangat kuat. Dengan cara ini, dia membombardir sesekali selama 3-5 hari, sampai dia kelelahan dan pingsan sebelum berhenti. Pada titik ini, Raja Manusia membuka matanya dan berkata dengan santai, tidak ada gunanya menyerang dengan paksa. Tak perlu dikatakan. Ye Chen juga bisa melihat betapa sombongnya kekuatan tempurnya. Dia telah menyerang selama 3 atau 5 hari tanpa putus. Melalui lingkaran sihir ini menunjukkan bahwa misteri lingkaran sihir tidak dapat dipatahkan dengan paksa. Untuk pertama kalinya, dia berbaring bersila di tanah, tidak terus menyerang, tetapi diam-diam memahami misteri formasi Kaisar Dao Fuxi. Duduk ini adalah 3 atau 5 hari lagi.
Selama periode ini, dia bangun lebih dari sekali, dan semua teknik rahasia, kekuatan gaib, Taoisme, alat sihir, dan asal-usul keluar, tetapi setiap kali, dia diblokir kembali, dan formasi masih merupakan formasi asli, utuh seperti sebelumnya, tapi dia sangat lelah hingga mananya habis. Sulit untuk berdiri diam, dan aku sangat terjebak hingga tidak ada jalan keluar. Dia sangat memahami kengerian formasi ini, bahkan formasi yang rusak dapat menjebak Ming Jue dan Xiao Chen, termasuk 3 kaisar purba yang tidak berdaya, apalagi formasi yang lengkap. Oleh karena itu, kekagumannya pada kaisar sedikit meningkat. Kaisar besar semuanya mencengangkan di masa lalu dan sekarang, dan kaisar manusia tidak dikenal karena kekuatan tempurnya, tetapi pencapaiannya dalam lingkaran sihir benar-benar luar biasa. Hanya dengan formasi ini, sangat sulit untuk menemukan pemecah di antara biksu dari tingkat Raja Suci. Episode 2008 edisi terbatas. Mengapa, tidak bisakah kamu mematahkannya? Melihat bahwa Ye Chen tidak melakukan apa-apa, Raja Rakyat duduk, meregangkan pinggangnya dan menguap, lalu menatap Ye Chen dengan penuh minat. Formasi ini tidak sombong. Ajari aku cara memecahkannya, kata Ye Chen. Kamu mengerti jalan segala sesuatu, tetapi kamu tidak tahu prinsip gosip. Raja manusia berkata perlahan, Kaisar manusia menggunakan gosip untuk mewakili semua hal, dan kemudian dia bisa mendapatkan segalanya di dunia, yang dapat digunakan sebagai formasi. Semua hal diberkahi dengan semangat formasi, formasi ajaib dibuat dengan segala sesuatu, dan semangat formasi dikandung dengan gosip. Inilah inti dari formasi fuksi dari Kaisar, cara untuk memecahkannya bukan dalam formasi, tetapi dalam semangat formasi. Semangat formasi. Ye Chen. Dengan ringan ada sedikit pemahaman di matanya. Saat dia berbicara, dia menutup matanya sedikit, dengan tenang memahami, mendengarkan dengan tenang, dan menangkap semangat lingkaran sihir. Samar-samar, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual dalam formasi, yang tampaknya terlihat samar dan sangat halus. Formasi diatur dan berkembang dengan sendirinya karena semangat formasi. Yang disebut formasi berubah sepanjang waktu. Saat formasi berubah, formasi juga berubah. Itu bukan perubahan yang kacau, tetapi aturan misterius tertentu. Itu adalah gosip, roh dari formasi yang menggunakan gosip untuk mengontrol formasi, mempengaruhi semua hal, dan melakukan perubahan tanpa akhir, jadi ada formasi tanpa akhir. Di mata Ye Chen, warna pencerahan lebih intens, tetapi juga lebih mengejutkan. Jika Anda tidak tahu arti sebenarnya dari lingkaran sihir yang terus berubah ini, Anda tidak akan bisa meledakkannya jika Anda terjebak sampai mati, kecuali jika Anda dapat mengikuti perubahan tanpa akhir, bahkan jika Anda dapat mengikutinya, Anda mungkin tidak dapat menerobosnya, karena itu selalu berubah. Aku mengerti. Ren Wang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba bangun, menggunakan indera spiritualnya untuk terhubung dengan roh formasi, berharap roh formasi akan berhenti berubah dan membiarkannya keluar. Ini adalah cara yang paling langsung, asalkan semangat formasi membuka jalan, formasi bisa dipatahkan. Namun, roh formasi tidak menanggapi panggilannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya masih terus berkembang. Ye Chen menutup matanya lagi, berdiri diam seperti patung batu. 3-5 detik kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih kehampaan. Karena roh pembentukan tidak melepaskannya, roh pembentukan dihancurkan di sana. Jika roh pembentukan dihancurkan, tidak akan ada lagi berubah, dan serangan yang kuat dapat menghancurkannya. Dia menemukan posisi roh formasi dengan sangat akurat, itu adalah keberadaan ilusi, dan dihancurkan menjadi ketiadaan olehnya. Semangat formasi dihancurkan, dan formasi berhenti berkembang. Dunia tempat tinggal Ye Chen, seperti sepotong pakaian, jatuh inci demi inci, hanya menyisakan kerangka formasi, yang masing-masing terlihat jelas. Juga karena penguburan roh formasi, kekuatan misterius dalam kegelapan juga lemah dan takut, tidak peduli betapa sulitnya untuk mengancamnya. Merusak. Dengan teriakan lembut, Ye Chen meledakkan formasi Qiankun dengan tinju, melompat keluar seperti naga, dan ketika dia terbunuh, dia berbalik dan menamparkan langit, menghancurkan formasi sihir yang rusak dengan satu telapak tangan. Bakatmu benar-benar bukan sesuatu yang kamu miliki. Raja manusia mendecakkan lidahnya, mendesah tanpa henti, mengolah segala sesuatu, menemukan semangat formasi, sangat mudah untuk menemukannya, jika itu orang lain, bahkan jika kamu tahu esensinya, itu tidak mudah bahkan jika aku menemukan semangat formasi, aku tidak bisa dibandingkan dengan kecepatanmu menghancurkan formasi. Semua formasi di dunia dapat dihancurkan dengan metode ini. Tanya Ye Chen. Tidak. Raja melambaikan tangannya, tidak semua formasi sihir memiliki roh formasi seperti formasi fuksi dari jalan Kaisar.
Untuk formasi dengan roh formasi, ikuti saja apa yang saya ajarkan, langsung tekan titik vital, dan bunuh roh formasi. Lingkaran sihir roh formasi memiliki metode pemecahannya sendiri tanpa roh formasi, dan esensinya juga dapat dianggap sebagai gosip, dan dapat berevolusi dengan gosip, formasi mana yang tidak berubah, yang mana pintunya. Setelah selesai berbicara, Raja mengambilnya. Sebuah gulungan rahasia, diserahkan kepada Ye Chen, di dalamnya, arti sebenarnya dari gosip dijelaskan secara mendetail. Jika Anda mempraktikkan jalan kekacauan, Anda akan mengetahui segalanya. Seharusnya mudah untuk belajar gosip. Anda harus terlebih dahulu mempelajari metode memecahkan formasi, dan periode waktu berikutnya, saya akan membiarkan Anda mencoba formasi fuksi 99 dan 81 satu persatu, dan kemudian saya akan mengajari Anda cara membangun dan menyebarkan formasi. Ye Chen mengangguk dan membuka gulungan kuno itu. Saat Anda melihatnya, Anda akan melihat peta gosip misterius, yang menyembunyikan pikiran dan jiwanya di dalamnya, dan lolos ke konsepsi artistiknya. Dalam konsep artistik, ada sepotong langit dan bumi, dan Ye Chen duduk bersila di dalamnya. Seperti yang dikatakan Raja Manusia, dia mengembangkan tahu kekacauan dan mengetahui semua hal, dan dia dapat memahami diagram gosip dalam sekejap. Apa yang disebut Taiji menghasilkan dua penampilan menghasilkan 4 gambar, dan 4 gambar menghasilkan 8 trigram. Dia sudah memahami arti ini ketika dia membangun kuali kekacauan di masa lalu. Dan gulungan rahasia yang diberikan oleh Raja Rakyat diuraikan asal dan evolusi gosip. Ye Chen dalam keadaan pikiran, tubuhnya duduk bersila, seperti patung batu, tidak bergerak. Raja Manusia senang berada di waktu luang, dan mengeluarkan kendi dari tangannya, meminumnya dengan santai, dan sesekali melirik Ye Chen, diam-diam memfitnah, aku tidak akan mengajarimu jika aku tidak takut kamu akan, tidak dapat melakukan tubuh yang kacau. Sebotol anggur setelah makan, Raja Manusia berbaring dan mengeluarkan gulungan kuno lainnya tanpa tidur. Pada gulungan kuno, itu bukan font, tetapi gambar, dan itu adalah gambar yang sangat harum, ada beberapa pengantin baru dengan lilin pernikahan, bola-balik di tempat tidur, sangat panas. Siaran langsung, siaran langsung. Mengapa Anda tidak mengatakan dia adalah Raja Rakyat? Jika Anda tidak dapat melawan, Anda dapat menyimpulkannya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat menyimpulkannya. Dimanapun seseorang menikah dan di mana seseorang pergi tidur, dia tahu segalanya. Jika dia ingin melihatnya, di sana bukan apa-apa yang tidak bisa dia lihat. Ini adalah keterampilan magis, keterampilan voyeuristik. Hal ini juga karena Kaisar Semu Tianxuanmen tidak ingin melihatnya, dia harus waspada terhadap mengintip orang ini ketika dia pergi tidur untuk melakukan bisnis, dan dia tidak bisa menjaganya, yang terutama mempengaruhi suasana hatinya. Bayangkan saja, di tempat tidur ada sepasang mata yang menatap ke sini, jadi tidak memalukan. Yah, tidak buruk. Raja Rakyat tertawa sambil menonton, matanya berbinar, dan darahnya muncrat, dan dia selalu ingin mencari gadis cantik untuk melampiaskan amarahnya. Saat dia berbicara, dia membalik lembar lain. Gambar ini juga sangat harum, dan orang yang melihatnya terlihat familiar, Moon Emperor. Ya, itu Kaisar Bulan, sedang mandi. Ini dipentaskan oleh Ren Wang di tahun-tahun awalnya, dan itu adalah versi yang berharga, dia tidak pernah mau menghapusnya, dan dia akan selalu diam-diam mengeluarkannya untuk dibaca di tengah malam. Karena itulah, selalu ada beberapa kaisar semu tua dan tidak bermoral yang selalu suka minum bersamanya di tengah malam, di permukaan, mereka ingin minum bersamanya dan berbicara tentang cita-cita mereka, tetapi sebenarnya mereka sedang menonton siaran langsung, versi langka. Benar-benar putih, sangat besar. Raja Manusia tertawa lagi, melihatnya, suaranya mengalir ke seluruh lantai. Saya tidak tahu apakah Qian Sang Yue akan menangis ketakutan jika dia ada di sini. Saya tidak tahu apakah Kaisar Bulan ada di sini, apakah dia akan menamparnya sampai mati. Saya tidak tahu, jika Ren Huangquan tahu, akankah dia merangkak keluar dari peti mati, Anda bajingan, reputasi saya telah hancur, dan saya bertanggung jawab atas Zhou Tian, jadi saya akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Hei hei hei. Di bawah bulan, ekspresi pria ini menjadi sangat buruk. Koleksi edisinya luar biasa banyak, tidak hanya Kaisar Bulan, tetapi juga Ibu Abadi dari Yao Qi, Phoenix, Dong Huang Taixin, Kaisar Ji. Pilih saja satu, semuanya adalah ratu terkenal di dunia. Ye Chen tidak tahu tentang perilaku tak tahu malu ini, dan sedang berkonsentrasi untuk memahaminya. Ye Chen tidak tahu, bukan berarti seseorang tidak tahu. Sama seperti dua makhluk tertinggi dunia bawah, mereka dapat melihat dengan jelas melalui dua dunia manusia dan dunia bawah.
Terutama Kaisar Hades, dia terus menghela nafas ketika melihatnya, dia berpikir bahwa dia cukup tidak tahu malu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sisa jiwa penguasa manusia, bahkan melebihi dia sebagai makhluk tertinggi. Voyeurisme ini adalah suasana kelas atas yang nyata, bermutu tinggi, luar biasa. Ketika tiga alam bersatu di tahunnya, kita harus mengobrol baik dengannya. Kaisar dunia bawah menyentuh dagunya dengan penuh arti. Raja rakyat memiliki edisi langka, dan dia juga memiliki edisi langka. Permaisuri Donghua dan Di Huang. Dia akan dengan senang hati menunjukkan adegan itu dalam hidupnya. Melihat Di Huang lagi, meskipun dia tidak berbicara, dia menatap gulungan kuno di tangan raja, jika ada Zixuan di dalamnya, dia tidak akan ragu untuk menerobos lorong, membunuhnya dan menendang orang itu sampai mati. Tidak masalah jika Anda melihat Zixuan, masalahnya adalah Zixuan adalah sisa jiwa permaisuri Donghua. Untungnya, tidak ada Zixuan dalam gulungan kuno Raja Manusia, jika tidak, dia akan mati dengan cara yang buruk. Sejak Zutian menutup matanya, Di Huang menoleh untuk melihat Kaisar Hades lagi, dan garis-garis hitam mengalir dengan liar di wajah makhluk tertinggi. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Underworld Emperor ditatap secara tidak wajar, tetapi tetap berpura-pura tenang. Di Huang tidak berbicara, tetapi matanya mengatakan segalanya, jangan biarkan aku menjadi seorang kaisar, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Ketika keduanya saling memandang, Ye Chen di bintang mati terbangun. Namun, begitu pikirannya lepas dari konsepsi artistik, dia dimasukkan lagi oleh raja, memahaminya dengan baik. Senior ini sangat menarik, dia takut Ye Chen akan mengganggunya, jadi dia sangat pengertian. Ye Chen jujur, dia sudah menyadari segala macam hal, dan dia tidak perlu peduli dengan konsepsi artistik, tetapi karena tindakan raja, dia salah memahami arti raja, berpikir bahwa dia harus melanjutkan. Untuk memahami arti sebenarnya. Justru karena kenyataan inilah dia bertahan dalam konsepsi artistik selama 10 hari setengah bulan. Ketika dia keluar lagi, Raja Manusia sedang tidur di atas batu, seperti katak, dengan tangan dan kaki terkulai, ngiler satu demi satu, dan suara dengkuran lebih keras dari guntur. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju dan mendorong. Raja Manusia terbangun, duduk dengan enggan, wajahnya menjadi gelap. Patut disebutkan bahwa ada lubang di batu itu, yang sepertinya dimasuki batang besi. Ye Chen melirik lubang itu, lalu ke Ren Wang. Penampilan itu seperti melihat manusia dewa, kamu luar biasa jika kamu bisa membuat lubang di batu. Jangan pedulikan detail itu. Ren Wang terbatuk datar, dan menggerakkan pantatnya untuk menutupi lubang itu. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, dan lingkaran sihir lainnya terwujud, tidak ada roh di lingkaran ini, gunakan pemahamanmu tentang gosip untuk memecahkannya. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Ye Chen masuk. Begitu Anda memasuki formasi, Anda akan melihat kekacauan dalam formasi, kilat dan guntur, dan serangkaian cahaya abadi merajalela. Hanya dalam 1 atau 2 napas, lebih dari selusin lubang darah menyembur keluar dari tubuh suci Ye Chen, yang menunjukkan tingginya tingkat formasi ini dominasi kekuasaan. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen mengambil langkah besar, melintasi formasi, sambil melihat sekeliling. Di matanya, gosip muncul, dan dia menyelaraskan kaki formasi dengan gosip, lalu berevolusi. Setelah beberapa evolusi, ia menemukan bahwa tidak ada perubahan formasi di timur laut, artinya formasi itu seperti pintu, dan hanya perlu menembus formasi itu untuk menghancurkan formasi. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia meninju masa lalu. Terdengar ledakan, dan formasi segera hancur, dan lingkaran sihir yang berfungsi juga menjadi sangat tidak stabil karena formasi yang rusak, dan kekuatannya sedikit lebih lemah, dan bahkan formasi lainnya pun bergetar. Melihat ini, Ye Chen keluar dari timur laut seperti cahaya ilahi. Kali ini, dia bangkrut. Episode 2009. Apakah ini sangat misterius? Yah, tidak buruk. Raja Manusia berkata, melambaikan tangannya lagi, dan berkorban ke lingkaran sihir lagi, ayo, coba ini. Dia tidak bisa melihat sekeliling, ada kekuatan misterius menutupi matanya, membuatnya sulit untuk melihat bahkan kesadaran spiritualnya. Berbeda dari lingkaran sihir sebelumnya, yang satu ini adalah lingkaran jebakan, tidak agresif, hanya dikelilingi oleh kabut, dan Anda dapat melihat cahaya peri meluap, tetapi sulit ditangkap, karena cahaya peri itu ilusi dan tidak nyata. Untuk sesaat, gosip yang tercetak di murid terwujud lagi, dan posisinya diperiksa satu per satu. Meskipun formasi ini tidak agresif, ia memiliki banyak formasi, ia akan berubah bentuk dan mengubah posisi sepanjang waktu, dan perubahannya tidak terbatas. Kecuali kekuatan tempur dari tingkat formasi ini sangat tinggi, sangat sulit untuk menerobosnya dengan paksa.
Untungnya, dia telah mempelajari arti gosip yang mendalam dan dapat melihat kekurangannya. Setelah beberapa evolusi, ia menemukan bahwa ada dua posisi dalam formasi ini yang tidak berubah, yaitu dua posisi itu seperti pintu, dan hanya dengan menghancurkan kedua posisi itu formasi dapat dipatahkan. Saat berbicara, dia berubah menjadi tubuh Dharma, Dewa dan tubuh Dharma, dan masing-masing menyerang dua kelompok. Ada ledakan lain, dua formasi dihancurkan secara berurutan, formasi menjadi tidak stabil, celah sering muncul, tubuh Ye Chen dan Jihad Dharma keluar dengan mudah seperti berjalan-jalan di taman, dan formasi rusak lagi. Namun, sebelum dia bisa mengatur nafasnya, Raja Manusia mulai bertarung lagi. Lingkaran sihir ini adalah lingkaran pembunuhan, yang memiliki kekuatan penghancur. Ada naga yang berputar-putar, Phoenix menari di 9 langit, harimau putih mengaum, Xuanwu merentangkan jalan, dan bahkan memegang lampu pedang dan petir untuk menguraikan visi yang menakutkan. Rao Ye Chenzan bahkan pertemuan tatap muka terluka parah, dan darah serta tulang tubuh suci terlihat. Ye Chen menghindari penghindaran dengan metode gerakan misterius, dan pada saat yang sama, dia menggunakan gosip untuk berevolusi, dan menemukan 4 formasi yang tidak berubah. Ada 4 formasi, tersusun dalam 4 arah. Setiap formasi yang tidak berubah dikelilingi oleh banyak formasi, membuat Fa'arai, dalam setiap detik, ada ribuan perubahan. Ye Chen dan tubuh Dharma bergerak lagi, menyerang 2 kali dengan 1 orang. Meskipun formasi ini misterius, itu masih dilanggar. Alasan utamanya adalah menemukan kekurangannya dengan baik. Jika tidak, dengan Taoismenya, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan terjebak sampai mati. Formasi Kaisar Dao Fuxi terlalu mendominasi. Ayo, istirahatlah. Raja Manusia menyapa, lalu melemparkan kendi Ye Chen. Ye Chen mengambil kendi, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya minum dengan tenang, memikirkan lingkaran sihir secara diam-diam. Bagaimana perasaanmu? Raja Rakyat tersenyum. Itu sangat bermanfaat, jawab Ye Chen. Formasi itu seperti seseorang, dan seseorang itu seperti formasi. Formasi itu berubah, dan orang tidak boleh kaku. Mereka harus belajar menjadi fleksibel. Raja Rakyat tertawa, prinsip membangun formasi adalah sama dengan menghancurkan formasi. Ini adalah metode Fuxi untuk memenggal kepala orang yang tidak terlihat. Di dunia ini, ada formasi yang sempurna. Ye Chen dengan rendah hati meminta saran. Tidak ada yang absolut, ada kekurangan dalam formasi. Aku mengerti. Bakatmu tidak rendah, tapi dibandingkan dengan Yao Qimu, itu masih belum dekat. Setidaknya, pemahamanmu tentang formasi jauh di belakangnya. Kata-kata Raja Manusia tidak jelas, saat itu, saya juga berpikir untuk meneruskan cara Kaisar dalam formasi Fuxi, tetapi saya memilihnya di buku tanpa kata, jadi saya menyerah. Mengapa? Tidak. Bisa membangun formasi Fuxi dari jalan Kaisar. Buku surgawi tanpa kata berasal dari Patriark Dao Hongjun, dan formasi Fuxi jalan Kaisar diturunkan dari Kaisar Ren Huang. Tao dari 2 kaisar besar sangat berbeda, yang juga menciptakan buku surgawi tanpa kata dan Kaisar Dao dan Fuxi saling bertentangan. Jika Anda ingin mengolah Kaisar Dao Fuxi, Anda harus membuang buku surgawi tanpa kata, dan dengan cara yang sama, jika Anda ingin memiliki buku surgawi tanpa kata, kamu tidak akan bisa mengolah Kaisar Dao Fuxi. Raja berkata perlahan, masalah ini sangat misterius. Karena kamu memiliki 2 buku surgawi tanpa kata saat itu, mengapa kamu hanya memberikan 1 padanya? Karena aku mendapatkanmu. Raja Manusia tersenyum dan berkata, aku ingin melihat, kamu mempraktikkan jalan kekacauan, dan dia memupuk kesucian segala sesuatu. Siapa yang akan dipilih Zi Tianzu? Fakta telah membuktikan bahwa karakter Anda tidak sebaik Yao Qi, dan Wu Zi Tianzu tetap memilihnya. Karena alasan ini, ia bahkan tidak mempertimbangkan tubuh kekacauan. Sayang sekali nasib baik menipu orang. Mata Ye Chen sedikit terkulai, penuh kesedihan. Jangan menyebutkan hal-hal yang menyedihkan, bicarakan tentang Dunjia Tianzu. Melihat Ye Chen seperti ini, Raja mengubah topik pembicaraan. Ye Chen mengangkat matanya lagi dengan kalimat dari manual surgawi Dunjia, dan menatap Raja dengan penuh berharap dia bisa memberikan jawaban yang pasti. Buku surgawi Dunjia ada sejak awal dunia. Ren Wang berkata, tidak ada yang tahu asalnya, bahkan Kaisar Ren tidak dapat memahaminya, hanya tahu bahwa itu menyembunyikan rahasia zaman. Lebih dari 1 kaisar telah mengumpulkan Dunjia, sayang sekali kata Tianzi belum dapat menembus misteri batinnya, dan saya telah menyimpulkannya sebelumnya, tetapi yang saya hitung adalah kekacauan, dan saya tidak tahu di mana itu berasal dari. Apakah itu sangat misterius? Gumam Ye Chen, dia mengambil Chaos Cauldron dengan jentikan tangannya, dan karakter Dunjia Tian yang dicap di atasnya semuanya berwarna emas, berisi Daoyun yang tak ada habisnya, sangat misterius.
Kamu seharusnya mencobanya sebelumnya. Menggunakan Dunjia Tianzi untuk membentuk susunan bahkan lebih kuat. Raja Rakyat melanjutkan, itu tidak eksklusif dari susunan fuksi dari cara kaisar, tetapi juga memiliki berkah dari kekuatan misterius. Ini juga yang kamu berikan kepada kaisarku. Karena formasi Dao Fuksi. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu salah satu alasannya. Raja menyesap anggur, kamu dan tubuh yang kacau akan bertempur di tahun depan. Kamu memiliki kuali yang kacau, dan dia memiliki energi ungu yang agung. Kamu berlatih cara kekacauan, dan dia juga memupuk jalan kekacauan. Dia juga memiliki Dunjia Tianzi, dan dia juga mewarisi formasi Hongjun Dao. Formasi Hongjun Dao diberkati dengan Dunjia Tianzi, Anda benar-benar tidak dapat menghentikannya. Jika Anda tidak pandai sihir lingkaran, di mata Chaos Body, itu adalah jebakan yang mematikan, yang merupakan alasan lain mengapa saya meneruskan formasi Kaisar Dao Fuksi Anda. Dengarkan kamu, formasi Hongjun Dao tidak lebih lemah dari formasi Kaisar Dao Fuksi. Itu hanya dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Raja Manusia merentangkan pinggangnya, jika Anda telah mengembangkan cara Kaisar Fuksi, setidaknya Anda tidak akan menderita kerugian besar saat bertarung dengannya, tetapi itu tidak terjadi. Bukan berarti kamu bisa melawan tubuh yang kacau itu. Ye Chen terdiam. Lagi dia tidak perlu mengatakan apa-apa, dia tahu kengerian dari tubuh yang kacau itu. Dia telah melihat tubuh yang kacau di reruntuhan Tianzun di masa lalu, dan garis keturunan yang sempurna tidak memiliki penyesalan. Dia bahkan lebih yakin bahwa jika dia bertarung melawan tubuh kekacauan di reruntuhan Tianzun, dia pasti akan kalah, dan akhirnya adalah, dia mati dan tubuh kekacauan terluka parah. Lanjutkan mencoba formasi. Raja Rakyat mendorong Ye Chen keluar, dan kemudian, dengan jentikan tangannya, sebuah formasi besar terbentuk, kamu akan tinggal di planet ini untuk waktu yang lama sampai kamu memahami cara Kaisar Fuksi. Saatnya mencari kata Dunjia, dan perjalanan itu akan sangat panjang. Ye Chen tidak menjawab, dan berkonsentrasi untuk memecahkan formasi, yang lebih rumit, dengan 8 formasi yang tidak berubah. Namun, setelah mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsip gosip, hanya masalah waktu sebelum merusak formasi. Raja Manusia santai, minum sedikit anggur, menonton siaran langsung, setiap kali Ye Chen keluar dari formasi, dia akan mengorbankan formasi sihir lain sesuka hati, dan itu menjadi lebih mendominasi satu demi satu. Dengan begitu, hari demi hari, bulan Maret berlalu dengan tenang. Ye Chen telah mencoba sebagian besar cara kaisar dari 99 dan 81 formasi fuksi, dan dia hampir mati di dalamnya beberapa kali. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan Ye Chen keluar dari formasi, tetapi dia berlumuran darah, sembuh dan menghembuskan napas bersila. Rekan Raja Manusia juga menjadi malas, berbaring di atas batu, dan tertidur. Tertidur, dia tiba-tiba bangun tengkurap, tertegun sejenak, dan kemudian bergumam, tidak. Ye Chen juga terbangun, dan menatap pria ini dengan cemberut. Raja Manusia tidak menanggapi, dia terus menyimpulkan dengan tangannya, ekspresinya tidak tetap, dan dia sedikit bingung, yah, kamu Hongjun, kamu berani berbohong padaku, bermartabat dan tertinggi, dan kamu sedang bermain trik. Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen mengerutkan kening. Bukan apa-apa. Raja Manusia berbaring di atas batu dengan bunyi gedebuk, dan wajah tuanya sangat gelap. Tunggu. Di tahun-tahun lain, kamu dan tubuh kekacauan akan sangat malu. Ye Chen bingung. Dan merenung pada dirinya sendiri, akankah ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada tubuh yang kacau balau di masa depan? Perlahan menarik pikirannya, dia menutup matanya lagi, dan melakukan jalan suci untuk pulih dari lukanya. Dia diam sekarang, tetapi Raja Ren, yang dirangsang oleh beberapa alasan yang tidak diketahui, membenturkan kepalanya ke batu dengan keras, mengutuk di mulutnya, Hongjun, jalang. Untuk beberapa alasan, melihat pria ini gila, dua yang tertinggi makhluk di dunia bawah sangat keren, seolah-olah mereka juga tahu mengapa raja seperti ini, Jiang masih tua dan panas, dan jika dia bermain lagi, dia masih tidak bisa berperan sebagai kaisar. Setengah jam kemudian, Ye Chen pulih dari cederanya dan melompat. Raja Manusia sangat sadar dan mengorbankan lingkaran sihir. Dia tidak tahu apakah dia sedang dalam suasana hati yang buruk, atau dia telah meminum obat yang salah, tetapi lingkaran sihir yang dia buat kali ini sangat mendominasi. Dalam formasi, ada dunia kehancuran yang besar. Langit meledak, bumi runtuh, matahari yang terik berhenti, bintang-bintang runtuh, dan dunia gelap penuh dengan keheningan. Sinar cahaya peri membawa kekuatan kiamat. Engah. Saat Ye Chen memasuki pertempuran, dia hampir ketinggalan.
Ye Chen mampu menembus evolusi 3 hingga 5 nafas, ada 99.998 formasi dalam formasi ini, kecuali 81 formasi yang tidak bergerak, formasi lainnya berubah dengan sendirinya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat lingkaran sihir yang mengerikan kecuali lingkaran reinkarnasi surgawi Dacu saat itu. Ini menggabungkan pembunuhan, menjebak orang, menyegel, mengunci dewa, dan menghancurkan tubuh menjadi satu, yang sangat menakutkan. Engah, engah, engah. Dalam beberapa saat, tubuh sucinya meledak lebih dari satu kali. Dao Gen, Yuan Shen, tubuh asli dan Yuan Yuan juga mengalami luka berat. Renwang terbatuk, buru-buru menarik formasi, dan membuat kesalahan. Itu adalah kesalahan, tetapi itu adalah kesalahan. Itu adalah pendekatan langkah demi langkah dari yang mudah ke yang sulit, tetapi dia beruntung, dia melewati beberapa level sekaligus, dan dia yang paling luar biasa ketika dia muncul. Ye Chen tidak tahan. Engah. Segera setelah formasi ditarik, Ye Chen menyemburkan seteguk darah, dia terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa diam, tubuh suci kuno yang kokoh benar-benar memar, yang lebih menyedihkan daripada mengalami pertempuran berdarah. Formasi ini, jangan sombong. Raja manusia mengelus janggutnya berpura-pura tenang. Oleh adikmu. Ye Chen memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, Xiao Xiao tidak tahu, itu adalah lingkaran sihir untuk menghancurkan orang bijak yang agung, aku hanya seorang raja suci, apakah kamu ingin aku mencoba formasi, atau apakah Anda ingin mempermainkan saya sampai mati? Pada saat ini, Ye Chen sangat ingin menenggelamkan jalang ini, raja manusia, di sebuah lubang pembuangan. Jika bukan karena latar belakangnya yang dalam, jika tidak, operasi Raja Manusia yang tidak dapat diandalkan akan mengirimnya ke barat. Episode 2010 disita. Keheningan malam yang mati dan bintang-bintang jatuh ke dalam keheningan. Ye Chen duduk di sana lagi untuk menyembuhkan lukanya. Adapun orang tertentu, dia masih menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal, dan dia tidak memperhatikan, dan itu semua ada pada Ye Chen. Terima kasih kepada Ye Chen bahwa tidak ada yang terjadi. Jika itu musnah, itu akan menjadi omong kosong. Setelah 3 jam, Ye Chen bangun. Kemudian, melihat kekacauan besar di dunia, Raja Manusia membuat lingkaran sihir. Kali ini, dia dapat diandalkan, meskipun lingkaran sihir itu misterius, sulit untuk membunuh Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Bintang-bintang, yang terdiam beberapa saat, meraung lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Ye Chen menghabiskan waktu seperti ini, mencoba memecahkan formasi setiap hari dan malam. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Seperti yang dikatakan Raja Rakyat, masa percobaannya cukup lama, dan akan lama sekali. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu dengan tenang. Dalam 10 tahun terakhir, tidak satu pun dari mereka yang keluar dari bintang-bintang, dan mereka terisolasi dari dunia bintang kuno yang mati dan sunyi ini belum pernah melihat seseorang turun. Dalam 10 tahun terakhir, Ye Chen telah mencapai puncak penguasaan pertempuran. 99 dan 81 pertempuran Kaisar Dao Fuxi, dia telah mencoba berkali-kali, dan setiap kali ada cara untuk menyelesaikannya, dan pemahaman tentang gosip juga sangat penting. Raja segala raja temperamennya menutupi kekurangannya dengan sangat baik. Dalam 10 tahun terakhir, langit berbintang juga sangat tenang, dengan banyak gesekan kecil dan tidak ada perang besar. Semuanya karena Hong Huang, jika mereka tidak membuat kekacauan, mereka jarang melihat perang. Tidak mungkin, hiruk-pikuk bencana 10 tahun yang lalu menyebar ke seluruh surga, dan klan prasejarah tidak terhindar. Setiap ras, lebih dari 90% kaisar semu puncak, semua memasuki dunia. Tanpa dukungan kuat mereka, itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki kepercayaan diri, dan saya tidak berani melangkah terlalu jauh. Ini adalah satu dekade istirahat dan pemulihan, yang patut dipuji. Di malam hari, cahaya bulan yang cerah menaburkan bintang-bintang kuno, bersinar terang. Malam ini sudah tahun ke-11. Di atas batu, Raja Manusia sedang memegang kendi anggur, minum dengan lahap, dan melakukan perhitungan dengan jarinya. Adapun Ye Chen, duduk diam di bawah batu, seperti 11 tahun yang lalu, pendiam, menarik diri dari ketajaman masa lalu, terutama matanya. Sumur kuno tidak memiliki gelombang, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih bisa melihat gosip itu tampaknya tersembunyi. Makna gosip yang mendalam telah terpatri di matanya. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke atas dan melihat ke langit berbintang. Sudah 11 tahun, dan dia juga merindukan kampung halamannya, istrinya, dan 2 lelaki kecil. Mereka sudah berusia 13 tahun, dan mereka sudah remaja dan perempuan. Saya tidak tahu apakah mereka masih ingat ayahnya.
Rindu rumah, kata Raja Manusia dengan santai. Berapa lama? Ye Chen berkata dengan ringan. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Raja Manusia menguap, 99 dan 81 formasi Kaisar Dao Fuxi, Anda telah menghancurkan semuanya, dan Anda dapat menangani formasi dunia ini. Selanjutnya, saya akan mengajar kamu untuk membangun formasi. Metodenya, jika cepat, 100 tahun cukup, jika lambat, mungkin 3 hingga 500 tahun, membangun arai tidak sesulit memecahkan arai, itu lebih rumit dan misterius, dan esensinya tidak ada habisnya. Bisakah aku pulang dulu dan melihat? Ye Chen berharap. Saya tidak bisa. Raja menjawab dengan sederhana, ini baru 11 tahun. Apa yang disebut latihan baru saja dimulai. Perjalanan seorang beku adalah jalan yang sepi. Anda harus beradaptasi, karena Anda di masa depan akan menjadi lebih kesepian daripada kamu sekarang. Itu adalah ekaristi, membawa kemuliaan dan kesepian. Ye Chen memahami kata-kata raja dengan sangat baik. Dia adalah tubuh suci kuno, umurnya jauh lebih lama dari biksu lainnya, dan dia akan hidup lebih lama. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menyaksikan kerabat dan teman-temannya jatuh satu persatu di tahun-tahun, meninggalkan dia untuk maju sendirian, menanggung debu dan debu tahun-tahun, sampai kamu tua dan mati, dan tidak ada yang akan melihatmu saat kamu jatuh. Angin bertiup kencang, mengaduk kesedihan yang tersembunyi di hatinya. Hidupnya menyenangkan dan sedih, sebagian besar tahun berada di jalan, tidak pernah berakhir lagi dan lagi. Aku sudah memikirkannya. Raja Manusia mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan memasukkan pikiran Ye Chen ke dalamnya. Setelah itu, beberapa kata berkabut masuk, ini adalah konsepsi artistik dari metode formasi, tenang dan pahamilah. Dan menunggu Anda untuk benar-benar memahaminya. Hanya dengan memahami cara 99 dan 81 formasi Kaisar Fuxi, penanaman formasi dapat diselesaikan. Ye Chen tidak menjawab, dan pikirannya mengembara dengan bebas di konsepsi artistik. Konsepsi artistik adalah dunia besar, di mana orang dapat melihat sosok duduk bersila di puncak gunung, mengembangkan susunan 8 diagram, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, menggunakan semua hal sebagai dasar untuk membuat susunan Fuxi. Sosok itu adalah Kaisar Fuxi, lebih tepatnya, itu adalah jiwa konsepsi artistik Fuxi. Ye Chen juga naik ke puncak gunung, duduk bersila, dan memahami prinsip formasi. Di dunia luar, Raja Manusia bosan, hanya duduk di atas batu seperti itu, dengan dagu di tangannya, memperhatikan Ye Chen dengan tenang, dan bergumam lagi, pergilah ke langit, bintang iblis yang kesepian, titik ini, kamu lebih baik dari Yao Qi, dan kamu ditakdirkan untuk kesepian selama sisa hidupmu. Sementara dia bergumam, sosok di langit berbintang jatuh ke bintang, itu adalah seorang lelaki tua dengan mulut tajam dan monyet pipinya, dan dia membawa karung, di bawah sinar bulan, sosok lelaki tua itu sangat cabul, seperti pencuri. Raja Manusia telah menyembunyikan Ye Chen di lingkaran sihir, jadi dia mengangkat tangannya dan meraih lelaki tua itu. Dia tidak melihat bintang selama 11 tahun, dan dia bosan dengan Ye Chen setiap hari. Dia harus menemukan seseorang untuk berbicara tentang cita-citanya dalam hidup. Sebelum dia mendarat, dia ditangkap oleh kekuatan tak terlihat, yang membuat lelaki tua itu gemetar ketakutan, dan dia gemetar bahkan ketika dia berbicara, tidak. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena senior yang mengganggu. Anda melakukan kesalahan, saya ingin menjadi pencuri. Raja Manusia sangat sadar, dan dia merobek karung lelaki tua itu, yang ternyata adalah tas penyimpanan besar dengan segala macam barang di dalamnya, seperti batu asal, gulungan rahasia, del, senjata ajaib, ramuan, panci dan wajan, semuanya berantakan. Melihat tas barang curian ini, Ren Wang menghela nafas tanpa henti, berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahu rumah mana yang dicuri, lelaki tua itu pasti telah mencuri semuanya, dan lelaki tua itu tega melakukan ini untuk seorang pencuri. Mingjian senior, ini semua diwariskan dari keluargaku. Lelaki tua itu terbatuk datar. Kalau yang turun-temurun bagus, saya suka yang turun-temurun. Nanti disita. Seluruh wajah lelaki tua itu berkedut, dan dia hampir melompat karena marah. Ini hari yang luar biasa, saya telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade, dan Anda menerimanya sebelum saya dibebaskan, dan saya telah membuatkan gaun pengantin untuk Anda. Saya juga murah. Ada begitu banyak bintang di bintang-bintang langit, jadi aku tidak mau pergi bintang kuno yang diam yang tidak peduli, aku melihatmu bau dan tidak tahu malu. Fitnah adalah fitnah, meskipun saya telah memarahi raja ribuan kali di dalam hati saya, tetapi di permukaan, saya masih senang dia mengaku diperkosa ketika bayinya diterima, tetapi dia tidak dapat menyinggung orang ini, dan kehilangan nyawanya setelah masalah ini selesai.
Ayo, beritahu lelaki tua ini, sesuatu yang besar telah terjadi di langit berbintang dalam 10 tahun terakhir. Ren Wang mengangkat tangannya, memasang postur berceloteh, dan menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Hal-hal yang benar-benar bisa dia simpulkan. Tapi bukankah itu membosankan? Saya benar-benar ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara. Ini bukan masalah besar, sangat damai, dan klan prasejarah jujur, dan ada hal-hal menarik. Baru-baru ini, dua lelaki kecil berkelahi dengan sangat sengit. Saya mendengar bahwa salah satu dari mereka adalah putra legendaris bumi, darah selaras dengan semua makhluk hidup, anak itu sangat ganas, boneka kecil lainnya bukan vegetarian, dia adalah pencuri yang bermain dengan guntur dan kilat, dia tidak tahu darahnya, dia tidak tahu asal-usulnya, dia hanya tahu bahwa dia sangat kuat dan mengerikan, dia sejajar dengan putra bumi, tapi sayangnya, aku terlalu cepat untuk mengejar. Orang tua itu berjongkok di depan raja, seperti tawanan reformasi tenaga kerja, tidak menyombongkan diri, dia tidak berani menarik nafas. Putra bumi, tubuh momok, itu menarik. Mata Ren Wangting berbinar, suatu hari dan satu tempat, dua garis keturunan yang telah ditentang sejak zaman kuno pasti menarik banyak orang untuk menonton. Di mana tubuh roh suci? Tapi ada berita tentang dia, kata raja sambil menatap lelaki tua itu lagi. Hei, senior tidak mengatakan apa-apa, tapi aku lupa. Ketika datang ke tubuh Roh Kudus, lelaki tua itu tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan berhenti berjongkok. Dia ditangkap oleh seseorang, dan para tetua Yaochi tidak melakukannya. Jangan salahkan dia, dan mereka meninggalkannya di tanah suci Yaochi, dan kudengar mereka juga mewariskan banyak metode rahasia. Aku suka mencuri barang di tanah suci Yaochi. Raja Ren ceria. Saya dengar kemanapun dia pergi, dia selalu menjual sesuatu. Dia sangat berpikiran bisnis. Apa yang kamu jual? Ren Wang meneguk minumannya. Produk spesial Dacu. Uff. Begitu empat kata ini keluar, anggur yang baru saja dituangkan Ren Wang ke mulutnya disemprotkan, menyemprot wajah lelaki tua itu. Dalam hal ini, ikuti ayahnya. Pada saat ini, ekspresi King of Kings menjadi sangat menarik, dan dalam satu kalimat, maknanya sangat dalam. Pada saat ini, itu juga berkat pikiran Ye Chen bahwa dia sedang dalam mood, jika dia mendengar ini, dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Putrinya yang berharga benar-benar menjadi seorang jenius, dan dia telah memenangkan biografi sebenarnya dari ayahnya. Kamu sangat muda, dan kamu sangat pintar, kamu akan pergi tanpa mengetahui apakah akan menikah atau tidak di masa depan. Raja mengelus janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, suami macam apa ini? Dapat tinggal bersamanya. Senior. Bos Anda pengalaman yang luas, katakan padaku, apa produk khusus Dacu, dan apakah itu hanya tersedia di Dacu yang legendaris? Di sini, lelaki tua itu bertanya sambil menyeka wajahnya. Dengan anggur, jelas dia tidak tahu apa produk spesial Dacu, saya juga sangat penasaran dengan bayi itu. Produk spesial Cu yang hebat. Itu harta karun. Raja Ren mengeluarkan sebuah paket dari dadanya, takut orang lain tidak akan tahu apa itu, dan ada 4 karakter besar tertulis di atasnya, produk spesial Dacu. Orang tua ini memiliki takdir bersamamu, jadi aku akan mengirimmu pergi, kata Raja Manusia dengan sungguh-sungguh. Ini bagus. Lelaki tua itu menggosokkan kedua tangannya, mengambilnya dengan hati-hati, dan mengendusnya setelah selesai. Dia menyodok lubang kecil dengan jarinya, mengambil sedikit, dan akhirnya menjilatnya dengan lidahnya. Seperti apa rasanya? Raja Manusia tersenyum menjijikan. Aku tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit panas. Lelaki tua itu menarik-narik bajunya. Benar untuk menjadi panas. Raja mengangkat kakinya dan menendang lelaki tua itu keluar dari bintang kuno. Dia tidak ingin melihat lelaki tua jahat membuat gelombang di depannya. Jika itu adalah gadis penyanyi, itu akan menjadi hal yang berbeda. Sialan, afrodisiak. Tidak lama kemudian, ada kutukan keras dari langit berbintang, dan suara yang mendominasi itu keluar. Raja Manusia mengabaikannya, mengeluarkan gulungan kuno, dan membuka halaman pertama. Apa yang muncul di dalamnya adalah gambar lelaki tua itu. Orang itu memerah dan berlarian di langit berbintang. Yang bisa dilihat adalah miliknya tubuh bagian bawah, tenda kecil itu ditumpangi dengan rapi, dan apinya berkobar. Segera, pertunjukan bagus datang, dan Raja Manusia duduk tegak. Orang tua itu melompat ke bintang hidup purba, dan pergi mencari teman lamanya. Itu karena dia belum selesai melepas pakaiannya, jadi dia langsung pergi ke topik. Raja Manusia menyaksikan dan tertawa, Su terlalu terpesona untuk menyadari bahwa Ye Chen telah bangun. Melihat Raja tertawa begitu murah, Ye Chen bahkan tidak mencerna esensi dari konsepsi artistik, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan,
dan ketika dia melihat pemandangan itu, sudut mulutnya berkedut keras, generasi raja, bukan. Ingin mengangguk. Karena malu, Raja Ren buru-buru mengumpulkan gulungan kuno itu, berdeham, ayo, bangun formasi. N.